Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Yulia Huta Subur dengan NPM 204134210. Saya dari kelas 7I PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah video tutorial membuat proposal penelitian tindakan kelas. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penelitian tindak kelas dari Bapak Sujarwo, SPD NPD. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah, langkah pertama dalam membuat sebuah proposal yang berjenis penelitian tindakan kelas atau biasa kita singkat adalah PTK, itu menentukan judul. Nah, dalam menentukan judul, biasanya PTK itu menggunakan kata-kata peningkatan, penerapan, upaya, dan lain sebagainya. Jika sudah ada kata-kata tersebut, maka sudah pasti itu adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Bisa seperti penerapan model, peningkatan hasil belajar, peningkatan motivasi, ataupun lain-lain. Atau upaya meningkatkan hasil belajar menggunakan model begini-begini. Baik, itu cara menentukan judul dari penelitian tindakan kelas ini. Nah, setelah mendapatkan judul, maka kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan masalah, tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Nah, dalam latar belakang ini, kalian terlebih dahulu mengobservasi di tempat kalian ingin meneliti. Nah, di situ kalian melihat apa permasalahan yang ada di dalam sekolah itu atau di dalam kelas tersebut. Jadi jika kalian menemukan sebuah masalah yang menurut kalian dapat diubah, maka itu bisa dijadikan sebagai permasalahan yang ada di dalam latar belakang. Nah, dalam menyusun latar belakang itu didasari dengan harapan, ada kesenjangan, dan ada fakta, lalu ada tawaran solusi. Biasanya di paragraf pertama itu kalian menuliskan tentang kata pengantar. Maksudnya itu adalah seperti pendidikan adalah dan lain sebagainya. Hal-hal mendasar itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Lalu di paragraf selanjutnya bisa kalian menjelaskan sebuah harapan yang ingin kalian capai. Misalnya tujuan pendidikan seharusnya berjalan seperti apa, atau sebagainya. Lalu di paragraf selanjutnya itu bisa kalian tuliskan semua masalah yang kalian temukan di tempat kalian meneliti, seperti guru kurang mengeksplorasi kegiatan belajar mengajar yang efektif, model yang tepat, strategi yang tepat, atau gaya guru yang kurang baik, ataupun hasil belajar yang kurang baik, ataupun motivasi siswa yang menurun, atau penggunaan media yang tidak konkret. Itu bisa kalian jelaskan di latar belakang tersebut. Nah, lalu kalian bisa menawarkan solusi yang telah kalian tawarkan untuk atau yang kalian yakini dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam sekolah yang kalian temukan, di permasalahan sekolah yang kalian temukan itu. Nah, lalu kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini, dari yang di latar belakang itu yang kalian tuliskan, permasalahan-permasalahan yang ada di latar belakang itu kalian turunkan menjadi identifikasi masalah. Ambil masalah-masalah yang telah kalian ceritakan di dalam latar belakang tersebut. Identifikasi masalah ini tidak terbatas, sesuai dengan yang kalian temukan di tempat penelitian kalian. Dan dalam identifikasi masalah ini, kalimatnya harus sama dengan
di latar belakang tersebut. Penulisannya juga tidak boleh yang tersirat, tetapi harus sama dengan yang ada di latar belakang. Lalu setelah diidentifikasi masalah, maka kita masuk ke dalam batasan masalah. Dari beberapa identifikasi masalah yang telah kalian jabarkan atau sudah kalian rinci secara urut, maka kalian wajib membatasi penelitian masalah kalian. Fokusnya kalian tuh di mana, atau masalah yang menjadi kunci dalam penelitian proposal kalian. Itu kalian batasi menjadi 3 ataupun 2 sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kita masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, dalam menentukan rumusan masalah ini, kita melihat dari batasan masalah, yaitu apa yang menjadi titik fokus pada proposal kalian. Seperti misalnya kalau penerapan model. Nah, bagaimana penerapan model ini bisa meningkatkan hasil belajar atau tidak, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini adalah apa tujuan dari proposal kalian yang bersangkutan dengan judul tentunya ya. Jika kalian mengambil penerapan model untuk meningkatkan hasil belajar, maka tujuannya apa? Seperti itu ya teman-teman. Tujuannya bisa mengetahui apakah ada perubahan hasil belajar dengan menggunakan media tersebut atau penerapan model tersebut. Nah, lalu ada manfaat. Manfaat penelitian itu adalah kalian menjelaskan manfaat dari proposal penelitian kalian itu bagi peneliti, bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa, ataupun bagi masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini kalian menjelaskan tentang variabel kalian. Variabel itu adalah permasalahan dari proposal kalian. Nah, jika kalian menggunakan 2 variabel atau lebih, maka yang kalian jelaskan terlebih dahulu adalah variabel bebasnya terlebih dahulu. Seperti kalau kalian menjelaskan hasil belajar sebagai variabel bebas, maka kalian harus menjelaskan hasil belajar tersebut dulu. Kalian mencari teori-teori tentang definisi hasil belajar menurut para ahli, dan itu minimal 3 peneliti atau 3 para ahli. Nah, kalian mencari dari referensi jurnal-jurnal atau bisa sumber-sumber lainnya, itu 3 teori. Nah, setelah kalian menemukan 3 teori dari para ahli, dari definisi variabel yang kalian angkat, maka kalian membuat definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah simpulan dari 3 teori yang telah kalian ambil, seperti itu ya. Jadi kalian menggunakan bahasa sendiri ataupun kalian ringkas dari 3 teori tersebut. Setelah menjelaskan definisi dari variabel bebas, baru kalian mencari faktor mempengaruhinya, karakteristiknya, ciri-cirinya, bisa juga faktor-faktor yang mempengaruhi, bisa yang lain-lain bisa kalian angkat. Nah, jika sudah secara terurut dari penjelasan variabel bebas, maka kalian bisa menjelaskan variabel terikatnya. Nah, variabel terikatnya itu sama, kalian menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Kalian mencari 3 teori dari para ahli, lalu kalian buat definisi operasionalnya, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu adalah penggabungan dari landasan atau teori yang telah kalian paparkan di awal tadi, antara hasil observasi kalian, fakta, kalian gabungkan dan memaparkan konsep-konsep tersebut. Atau bisa dibilang
kerangka berpikir ini adalah landasan yang akan kalian gunakan pada penelitian kalian. Seperti itu. Lalu ada masuk ke hipotesis. Di dalam hipotesis ini adalah jawaban sementara yang kalian anggap solusi paling tepat dalam mengatasi permasalahan yang telah kalian angkat dalam proposal tersebut. Nah, di hipotesis ini adalah bersifat sementara ya. Jadi hipotesis adalah jawaban atau tawaran solusi yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian kalian. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Dalam PTK, metodologi penelitian itu diawali dengan desain penelitian. Nah, di desain penelitian ini kalian harus menjabarkan atau menjelaskan model yang kalian gunakan pada penelitian tindakan kelas ini. Seperti kalau kalian menggunakan Stephen Chemist, maka kalian menggunakan 2 siklus. Nah, setiap siklusnya dan tahapannya itu kalian jelaskan secara rinci di bagian ini. Lalu masuk ke waktu penelitian atau waktu dan tempat penelitian. Nah, kalau waktu itu kalian menjelaskan kapan dilakukannya penelitian kalian ini. Lalu jelaskan juga alasannya mengapa. Lalu ada tempat penelitian. Nah, tempatnya ini juga kalian jelaskan dan kenapa kalian memilih tempat tersebut, seperti itu. Lalu ada subjek penelitian. Nah, subjek ini perlu kalian jelaskan berapa yang akan kalian gunakan, berapa jumlah orang yang akan kalian gunakan dalam penelitian kalian, harus dijelaskan secara spesifikan, seperti itu. Lalu ada skenario tindakan. Di dalam skenario tindakan itu model yang kalian jelaskan di atas tadi harus diperinci lagi. Kalian menjelaskan per tahap dari siklus yang digunakan pada model kalian. Kalau di sini kalian menjelaskan tahap-tahap siklus tersebut secara rinci dan mengapa kalian memilih model tersebut, dan kalian bisa menentukan kapan diberhentikan dan kapan dilanjutkan. Di skenario tindakan ini kalian harus menjelaskan secara lengkap dan rinci, seperti itu. Setelah skenario tindakan, maka kalian akan masuk ke bagian instrumen dan pengumpulan data. Nah, yang namanya instrumen, bagaimana instrumen apa yang kalian gunakan dalam penelitian tersebut? Bisa berupa angket, tes, non-tes, observasi, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Nah, instrumen itu terlebih dahulu kalian validitas terlebih dahulu agar dicek valid atau tidak validnya instrumen yang kalian pakai, agar dalam pengumpulan data itu berdasarkan dari kevaliditas instrumen yang telah kalian buat, layak atau tidaknya dijadikan pengumpulan data dari penelitian tindakan kelas ini. Ada kriteria keberhasilan tindakan. Nah, di bagian ini tuh kalian harus menjelaskan teknik analisis datanya. Nah, kalian di sini bisa menjelaskan berhasil atau tidaknya dalam pengumpulan data yang telah kalian lakukan. Di sini juga kalian bisa menentukan kapan berhentinya atau peningkatan dari siklus-siklus yang ada di dalam PTK, seperti itu. Kalian juga bisa melihat atau menganalisis data keberhasilannya, seperti itu. Baik, itu saja dulu dari saya tutorial membuat proposal penelitian tindakan kelas dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.